Kami cinta Kau Bapa. Sekali lagi, aku memuji-Mu Bapa. Kami persilakan hambanya. Bapa yang baik, Bapa yang selalu memikirkan yang terbaik bagi kami, bahkan di saat-saat yang tidak baik. Tidak pernah Engkau gagal Tuhan, mendemonstrasikan, menunjukkan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami semuanya. Sebab itu kami sungguh sangat percaya Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami, dan Engkau siap memberkati kami dengan segala tuntunan yang memberikan kekuatan kepada kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku semuanya, shalom. Saya berterima kasih kepada Ibu Ati dan seluruh pelayan jemaat tempat ini. Saya boleh sharing firman Tuhan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, standby satu ya Boris ya, di atas ya. Tentang persiapan menuai. Ya, kita kan ada dalam tahun penuaian ya. Nah, dalam tahun penuaian itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, judul khotbah pertama adalah siapkan lumbung. Katakan bersama, siapkan lumbung. Jadi nggak abstrak saudara ya, maksudnya kalau kita mau menuai gitu. Apa yang ada dalam bayangan saudara kalau kita mau menuai? Tuaian itu ditaruh di mana saudara? Di lumbung ya. Kalau tuaian itu tidak ditaruh di lumbung, nanti tuaiannya jadi rusak. Tuaiannya jadi busuk. Harus ada tempat yang menampung. Kalau kita tuai jiwa-jiwa, tentu kita bayangkan apa saudara? Gedung gereja ya. Apa kita harus bangun gedung gereja sebesar-besarnya? Ada dilema juga saudara ya kalau kita bangun gedung gereja besar. Saya ngelihat ada satu gereja itu ada perubahan, movement ya. Misalnya di era tertentu gereja terbesar itu gereja mana gitu ya. Itu enggak selamanya saudara. Nanti ada pergerakan lagi, shifting ya. Jadi bukan masalah besar gedung gerejanya. Tapi apa saudara? Hari ini saudara akan belajar, persiapkan lumbung itu artinya persiapkan dirimu, persiapkan diriku. Ya, persiapan menuai itu siapkan lumbung, Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, kemana ditaruh saudara? Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Setiap kali Tuhan ngomong berkat, di sini saudara kita lihat, setiap kali Tuhan ngomong penuaian, selalu Tuhan bicara, ada lumbungnya apa enggak? Ya, kemudian kalau Tuhan itu saudaraku, Dia tuh enggak mau yang kecil. Jadi artinya kalau Dia mau berkati kita, Dia enggak mau berkati kecil, amin. Kalau Dia mau kita menuai, itu benar sekali tuh visi Pak Niko ya, dari zaman dulu tuh ya, berlaksa-laksa. Nah yang apatis gini, mana tuh berlaksa-laksa? Buktinya belum terjadi gitu ya. Yang penting kita percakapkan, bicarakan visinya Tuhan. Tuhan itu kalau menuai gak kecil saudaraku ya. Melimpah sampai meluap. Kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kemarin kan di doa MDPJ, Pak Niko itu ada bagikan ya. Kalau cara Tuhan memberkati itu gak sesuai dengan takaran kita ya. Takaran kita segini kita berikan kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan memberkati itu sampai dipadatkan, artinya apa? Melimpah-limpah. Sampai gak ada ruang lagi untuk diisi gitu saudara. Bahkan bukan hanya itu, keluar ya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi sini kita lihat saudara, lumbung itu sesuatu yang sangat penting. Nah lumbung itu bicara apa saudara? Ya, sebelum menuai, siapkan lumbung. Nah saya mau ambil contoh kasusnya dari 2 Raja-Raja pasal 4. Judul perikopnya minyak seorang janda. Ini orang yang impossible sebenarnya untuk menuai. Tapi supaya kita melihat lumbung itu bagaimana cara memperbesarnya. Kan Tuhan mau memberi banyak. Jadi kita harus siapkan lumbung yang besar. Cara menyiapkan lumbungnya itu bagaimana saudara?
Nah kita lihat di sini dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ini contoh kasus kita, minyak seorang janda ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, ya boleh geser satu, didekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Bejana itu semacam tempat, wadah untuk menampung, ya. Katakanlah seperti lumbung untuk menampung berkat Tuhan. Saudara lihat di sini. Ketika bejananya tidak ada, ya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kalau nggak ada tempatnya, dialirkan nggak ke sana, saudara? No, ini penting. Tuhan bilang, kalau nggak punya tempat, nggak akan diberikan, nggak akan diarahkan ke sana. Jadi lumbung ini sesuatu yang besar. Dan tadi saya sudah katakan karena kita lagi belajar dari contoh kasus supaya saudara lihat bahwa tadi ketika Tuhan berkata kepada Amsal, itu sampai meluap, artinya kita sediakan tempatnya. Kalau tempatnya kecil, sebentar sudah meluap, ya nggak saudara? Kalau tempatnya besar, butuh sesuatu yang banyak dialirkan ke sana, baru bisa meluap. Tuhan selalu ngomong tempat. Kita lihat contohnya, relate nggak dengan janda ini? Relate, ya karena apa? Volume, kapasitas, lumbung yang diperbesar itu adalah agenda Tuhan bagi umatnya. Kita lihat di sini hintnya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, katakan bersama, tetapi jangan terlalu sedikit. Janda ini mungkin ekspektasinya nggak sebesar yang Tuhan mau beri. Tuhan bilang nggak ada bejana, nggak ada berkat, nggak ada lumbung, nggak ada penuaian. Tapi lihat perintah Tuhan. Waktu dia disuruh cari bejana itu, jangan terlalu sedikit. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena Tuhan tahu kalau Tuhan nggak bilang begitu, dia pasti ambil ala kadarnya saja. Ya, tapi karena Tuhan bilang jangan terlalu sedikit, berarti ada effort yang lebih untuk mengumpulkan bejana yang lebih banyak. Saudara, Tuhan tuh selalu memberi lebih. Tapi ini bukan berita prosperity yang selama ini kan suka didengar-dengar, jadi lama-lama orang jadi anti berkat gitu ya. Ya. Saya mau mengikut Tuhan, bukan berkat. Betul, kita bukan mencari berkat, amin. Tapi ketika seorang mengikut Tuhan, Tuhan bilang, hidupmu siap menjadi tempat penuaian, berkat akan mengalir ke sana. Masalahnya ada tempatnya atau tidak. Kalau tempatnya nggak ada, nggak bisa dialirkan, karena nggak bisa nyimpan apa-apa, saudara. Nah, saudara, sekarang kita bicara lumbung, supaya saudara dan saya mengerti bagaimana cara memperbesar lumbung. Lumbung itu apa? Diri kita. Kapasitas diri kita. Saya mau secara sederhana saja supaya saudara bisa menggambarkan dengan gamblang. Saudara lihat tempat ini. Ini kan wadah. Bisa dikatakan seperti lumbung, ya. Berapa dimensinya itu akan menentukan kapasitasnya, ya enggak saudara? Kalau saya bawa kepada saudara tempat tisu nih. Di sini ada, katakanlah ini ada Alkitab, katakanlah wadah. Ini terdiri dari apa saudara? Dimensi panjang, lebar, kali tinggi. Kalau dulu kita belajar matematika namanya volume, tempat menampung sesuatu. Ini besar apa kecil saudara? Kecil. Saya bawa yang lebih besar sedikit saudara, kotak tisu. Dimensinya nambah nggak? Nambah. Apanya yang nambah? Panjangnya, lebarnya, tingginya. Kalau 3 dimensi ini saudara bergerak, maka kapasitas lumbungnya tambah besar. Ruangan ini saudara terdiri dari panjang, kali lebar, kali tinggi. Kalau misalnya Ibu Ati nih, dapat Bu, satu lagi nih ke sebelah gitu ya saudara. Diperlebar, udah gak muat nih nampung saudara. Apanya yang tambah? Dimensinya, amin. Mungkin panjangnya tambah panjang, tingginya tetap. Tapi yang jelas dimensinya semakin bergerak, maka kapasitas daya tampungnya semakin tinggi. Itu sebabnya kalau saudara mau jadi lumbung, Tuhan gak bicara saudara gedung, enggak. Gereja itu jemaat, amin. Gereja itu bukan gedung. Gedung hanya tempat mengumpulkan kita. Bahkan sekarang saudara, di era virtual, gereja itu menjadi sesuatu yang bisa besar sekali. Ya, saya besok ada pelayanan Zoom meeting yang rutin dilakukan oleh satu PD, usia PD-nya sudah 30 tahun saudara. Ibu-ibu ya. Itu kalau PD saudara ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia gitu loh saudara. Itu udah berlangsung 30 tahun. Bayangkan saudara, tidak dibatasi lagi oleh tempat, tidak dibatasi lagi oleh negara. Artinya apa? Tambah besar. Nah jadi kalau Tuhan bilang kapasitas yang mau diperbesar tuh saudara yang mau diperbesar.
besar. Karena saudara yang akan menuai, amin. Saudara yang bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Nah, gak heran dulu ada lagu ini kan saudara. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siapa yang disuruh siapkan? Diri kita. Kamu akan mengembang. Ini bukan bicara nanti badan kita mengembang ke kiri ke kanan. Enggak saudara. Kapasitasmu, panjangmu, lebarmu, tinggimu itu bertambah. Lihat seorang yang namanya Yabes. Yabes itu berdoa apa? Dia minta diperluas kapasitas dia kan? Dia minta diperlebar, dia minta diperpanjang saudara. Ini gak bicara harta saja saudara. Jembatan, apa yang kau alami ketika engkau diberkati, itu membuat mata orang lain lihat. Kan gak mungkin Yabes ini diberkati kan saudara. Arti namanya aja penderitaan, gak mungkin. Siapa orang yang mau berbisnis dengan orang yang namanya penderitaan? Bu Ati gitu ya, mitra bisnis namanya. Kan orang karo kan namanya kan suka sesuai kayak gitu kan saudara. Derita karo-karo gitu kan. Panggilannya sih Ibu Rita ya. Tapi namanya derita. Kan setiap kali manggil kayak kita mendeklar sesuatu gitu ya. Orang itu namanya Pak Untung. Bukan rugi kan. Untung, syukur. Kan sesuatu yang baik-baik gitu loh saudara. Coba lihat nama PT. Berkah, melimpah, maju, jaya. Semua ditempelin jadi satu saudara. Itu sesuatu yang positif. Yang perlu kita ucapkan berulang. Bayangkan kalau orang seperti Yabes. Tapi saudara lihat, ketika hidupnya, dia juga mengalami pelebaran lumbung. Dia jadi berkat. Bukan hanya harta saudara, harta itu jembatan untuk membuat orang melotot. Kok orang yang seperti ini bisa diberkati? Dalam 1 Tawari pasal 2 dikatakan begini. Di sebuah kota yang namanya Yabes. Jadi kalau saudara pakai konkordansi digital, saudara ketik Yabes hanya 2 kali ada. Satu tentang Yabes yang mengalami perluasan, satu lagi adalah sebuah kota dinamakan kota Yabes. Tentu terinspirasi dengan hidupnya Yabes. Yang tinggal di sana bukan orang biasa saudara, orang hebat, orang berpendidikan, orang luar biasa, nobleman. Kenapa? Melihat seorang Yabes yang mengalami perluasan dalam lumbung kehidupannya, itu membuat orang lain lihat hanya Tuhan yang mampu lakukan itu. Jadi saudara, yang pertama dimensi panjang, yang kedua dimensi lebar, yang ketiga dimensi tinggi. Kalau dibilang dimensi tinggi, saudara bisa membayangkan apa saudara? Ke atas, pasti hubungan dengan Tuhan, amin. Tapi saya nggak mulai dari sana, saya mulai dari dimensi panjang. Panjang, itu bicara apa? Perpanjang kemampuanmu. Jangan malas, karena seringkali kita terlalu ngeroh, nggak mau belajar lagi. Gak mau meningkatkan diri. Saudara, untuk engkau menuai, aku menuai. Kita perlu meningkatkan kemampuan kita. Apa hubungannya dengan janda ini saudara? Seringkali orang berpikir, oh ya saya akan melayani kalau saya sudah jadi manajer. Saya akan lakukan sesuatu kalau saya. Dia pikir suatu situasi tertentu tercapai baru dia bisa menuai. No, saudara lihat Tuhan selalu bergerak dari apa yang ada padamu. Bukan dari apa yang tidak ada padamu. 2 Raja-Raja 4 ayat 2 jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Background cerita ini saudara, ini suaminya meninggal, hamba Tuhan ya, meninggal tapi punya hutang. Jadi hutang itu sedemikian besar sampai seluruh semua diambil dari rumahnya, belum bisa bayar hutangnya sampai anaknya mau diambil. Jadi budak dijual. Berarti ini hutang sangat besar. Ini orang yang impossible untuk menuai. Tapi apa kata hamba Tuhan? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Enggak punya lagi, kecuali, katakan bersama kecuali. Kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu kecil. Kenapa enggak disita oleh penagih hutang? Mungkin udah dekil, bukan dari emas, bukan dari perak. Sangat tidak berarti sampai ketika semua diambil itu ditinggalin. Jadi artinya dia juga bilang aku gak punya apa-apa.
Nah, ketika kau bilang kau nggak punya apa-apa, engkau pasti punya kecuali. Yang kau ignore, yang kau menganggap nggak berarti, tapi itu ada dalam hidupmu. Sama seperti Musa, kau punya apa? Cuman tongkat. Nggak berarti kan sepertinya kan? Tapi yang nggak berarti, yang kelihatan sepele dalam hidupmu, itu akan dipakai Tuhan. Jadi jangan anggap bilang nggak punya apa-apa. Saudara lihat seorang Naomi, ketika dia pulang kembali ke tanah Israel, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. Dia bilang, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku Mara. Hidupku sangat pahit. Mara itu artinya pahit. Sebab dengan tangan penuh aku meninggalkan Israel. Ada suami dan 2 anak. Dengan tangan kosong aku kembali. Dia waktu bilang tangan penuh itu bukan harta, saudara. Mereka menderita. Nama anak itu Mahlon Kilion, artinya penderitaan dan destruction. Luar biasa kelaparan sedang terjadi di Israel. Enggak punya apa-apa. Pergi ke tanah Moab untuk memperpanjang hidup. Jadi dia sedang bicara apa ketika aku dengan tangan penuh pergi. Jiwa-jiwa, suami, 2 anak. Sekarang aku dengan tangan kosong. Karena dia anggap suami dan 2 anaknya mati. Apakah dia dengan tangan kosong, saudara, kalau bicara jiwa? Siapa yang ada bersama dia? Naomi bawa siapa, saudara? Ruth. Kenapa dia bilang tangan kosong? Ruth seorang perempuan Moab. Bisa apa di Israel? Bangsa yang dibenci. Orang kafir. Dia nggak hitung itu Ruth. Dia bilang tangan kosong. Tuhan bilang yang ada di tanganmu, yang kau bilang tangan kosong. Itu kelak ada Alkitab punya 4 pasal dengan nama Ruth. Amin, saudara. Itu yang namanya Ruth yang dianggap tangan kosong. Kelak akan melahirkan generasi keturunan daripada Daud dan Tuhan Yesus. Gak ada yang kecil kalau Tuhan mau pakai. Sekalipun kecil tanganmu, saudara. Ketika Tuhan mau pakai saya bilang Tuhan saya gak bisa punya apa-apa Tuhan. Kemampuan saya, skill saya sangat sedikit. Saya itu sering tertolak, saudara. Main musik dulu waktu saya mahasiswa pelayanan. Saya dari mahasiswa sudah pelayanan. Kemampuan saya sangat minimalis. Dan zaman itu keyboard tidak ada transpose, saudara bisa bayangkan. Saya hanya bisa main C mayor. Karena saya pemain klasik. Jadi kalau disuruh main di G mayor itu saya hafalin. Kan zaman dulu gak ada iPad, gak ada handphone yang bisa cari chord, itu gak ada. Saudara, ada pun gak bisa cari, gak ada. Internet belum ada, saudara. Beberapa kali saya disuruh mengiringi persekutuan doa, jadi filler. Itu mungkin saking jeleknya kali saya mainnya. Padahal kalau penyembahan kan cuman chordnya kan cuma 1-4-1-4 ya. Yang pemusik pasti tahu ya. Pendeta saya tuh nengok ke belakang terus ngomong. Saya pikir dia ngapain ya. Saya pikir dia lagi niup-niup. Kan dulu gitu ya. Kalau mau ngurapi. Saya tambah semangat saudara main. Dia nengok lagi. Ternyata dia suruh saya diam saudara. Saya nangis saudara. Orang nangis karena hadirat Tuhan, saya nangis tertolak saudara. Begitu jelekkah aku main saudara sampai cuma 1-4-1-4 aku disuruh diem saudara. Laguku saudara gak ada yang mau nyanyiin. Begitu tahu saya nulis lagu saudara, gak ada yang mau nyanyi. Kenapa? Mosi tak percaya orang punya kemampuan seperti itu. Masa bisa jadi berkat? Tapi yang ada di tanganku hanya itu. Tuhan bilang yang ada di tanganmu yang tak seberapa itu aku mau pakai. Dalam bisnis juga sama saudara. Dalam sekolahmu sama. Kalau memang itu yang ada di tanganmu, itu yang akan Tuhan pakai. Suami saya seorang gembala, wakil gembala ini dulu seorang miskin. Dulunya waktu mudanya, miskin sekali. Sampai ketika dia sekolah di universitas di Sumatera Utara. Sekarang universitasnya pun sudah gak ada saudara. Saking tak ternamanya saudara. Dia harus kerja, malam dia kuliah saudara. Ketika dia mau mengadu nasib ke Jakarta, dia jadi cinta Tuhan, dia datang ke gereja kita. Cari kerja susah saudara, gak ada yang terima. Ijazahnya saudara. Universitas tak ternama, disebut juga gak tahu itu dari mana saudara. Dia dapat dari Warta Jemaat, dulu ada ruang tolong menolong di JCC. Dia lihat tuh ada perusahaan, dia lamar tuh ke sana saudara. Itu yang ada di tangannya saudara, gak ada yang lain. Saudara, dia tahu diri. Bukan orang dari universitas gede, dia gak minta yang aneh-aneh untuk salary-nya. Tekun setia bekerja. Memperpanjang kemampuannya. Bekerja, kalau suami saya selalu bilang, bekerja jangan nuntut macam-macam. Ya Gen Z apalagi. Anggaplah engkau belajar dan engkau dibayar. Suami saya selalu bilang gitu. Jangan dulu langsung mikirin gaji. Anggap
engkau sedang latihan sesuatu, memperpanjang kemampuanmu yang tadinya cuma knowledge waktu kau di kuliah, sekarang kan beda saudara di lapangan, ya enggak saudara? Ternyata enggak sama dengan yang saya pelajari. Itu artinya engkau lagi belajar tapi engkau dibayar. Dia belajar tekun saudara. Sekarang saudara, dia jadi kepala pabrik. Yang saya ini lulusan ITB, yang lulusan ITB minta gajinya gede. Langsung pabriknya nggak mau ambil waktu itu. Dia apapun dia mau saudara. Karena itu yang hanya itu yang ada di tanganku. Tekun, setia, rajin bekerja saudara. Punya integritas yang tinggi saudara. Jadi kepala pabrik saudara. Tahun demi tahun berlalu. Sudah pensiun. Saking bagusnya kerjanya sudah pensiun. Masih dikaryakan lagi. Itu yang artinya namanya apa saudara? Dia disiapkan jadi lumbung, kesaksiannya jadi berkat. Dia bisa ngomong sama anak muda. Gak apa-apa, sekolahmu tak ternama, amin. Asal engkau bekerja keras. Saudara lihat firman Tuhan bilang, ketika engkau mengatakan bahwa di tanganmu hanya sedikit, itu artinya kau tidak mengerti. Kau punya potensi dari Tuhan yang kau belum tahu. Kalau kita beli ini sekarang harus unboxing ya, beli barang. Kau juga harus unboxing your potential. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa, ini ayat saya suka sekali saudara, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Gak cepat bisa menang gak? Bisa. Jangan jadi melo karena keadaan diri kita, karena keadaan ekonomi. Jangan melo saudara. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Gak kuat bisa unggul gak? Bisa. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Mungkin kita otaknya pas-pasan. Tuhan bilang bisa diberkati nggak? Bisa saudara, ya. Dan karunia bukan hanya untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nasib ini bukan ya nasibku begini, no, karena time and chance. Ada waktu, ada kesempatan, dipakai apa tidak. Sekarang saudara, waktu baru-baru ini saya pelayanan di sebuah full gospel business woman. Ya. Terjadi pergeseran, tapi yang terlambat belajar akan mengalami akibatnya. Mereka bilang gini, saya punya 2 kios di Tanah Abang. Saudara bisa bayangkan zaman dulu kalau bisa beli di sana, mahalnya kayak apa saudara? Satu anaknya jalanin, tapi online. Satu lagi dia suruh anak jalan, anaknya gak mau. Sudah cukup ini yang online. Mau dijual saudara, susahnya minta ampun. Separuh harga diskon, gak ada yang ambil. Kenapa? Terjadi pergeseran teknologi. Sekarang orang saudara belajar jualan online. Yang gak mau ikut artinya apa? Kan itu gak nyaman ya. Apalagi yang gaptek gitu loh. Tapi mau gak mau ya harus belajar lagi. Kenapa? Keadaan sedang mengarah ke sana. Gereja nggak mau belajar tentang online, waktu COVID hancur. Jadi selalu harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan akan Tuhan pakai yang ada di depan kita. Saya hanya bisa main keyboard C mayor. Saya hanya bisa main gitar G, E minor, A minor, D minor. Saya nggak punya kemampuan yang baik. Tapi ketika setiap kali saya memberikan lagu saya ditolak, Tuhan bilang apa saudara? Bikin terus. Karena waktu itu saya lagi ada di gerakan itu, bikin lagu. Walaupun gak ada yang tulis, artinya gini. Saudara pernah dengar lagu ini saudara? Bapa yang kekal? Ya. Kasih yang sempurna. Gak mau nyanyi saudara, gak mau nyanyi, waktu terbatas. Bu Hati kalau jemaat diajak nyanyi mau 1 album. Itu lagu saya ke 100 sekian. In between saudara, mostly 95% gak tembus ke industri rekaman rohani. Karena dulu kan harus lewat industri rekaman rohani. Saya juga merasa sia-sia kok saudara. Yang ada di tanganku cuman itu, aku hanya bisa buat seperti itu Tuhan. Aku gak punya kesempatan Tuhan. Tuhan bilang ketika lagu itu dipakai Tuhan, diberkati, diurapi. Tuhan bilang kalau tidak ada lagu ke-30, 60, 70, 80 yang tertolak, yang gak dipakai di mana-mana, tidak akan ada lagu ke-100. Sudah tangkap itu? Motivator kan paling sering ngomong begitu. Kalau engkau gak mencoba sampai bisa, mungkin itu percobaanmu menjual yang ke-300 kali. 300 kali itu dari mana saudara? Dari 100, 200, 299. Artinya apa? Never give up.
kerja keras. Pengkhotbah bilang, apa yang ada di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. Saudara, saya punya relationship dengan Pak Weliar karena dulu dia adalah senior saya, mentor saya. Dan rumahnya itu di belakang tempat kos saya. Kan Pak Weliar juga dari ITB. Jadi yang pertama kali tahu saya nulis lagu itu Pak Weliar. Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu, Pak Weliar juga yang nyanyi. Tapi sesudah itu kan gak ada saudara lagu-lagu lain. Ini saya lagi mau bilang tentang apa yang ada di tangan. Dulu departemen musik itu jadi satu. Pertemuannya di Linggarjati. Saya singer. Saya masuk ke gereja ini saudara. Saya rindu pelayanan. Saya dari Bandung. Saya jadi singer. Dikumpulin lah itu saudara. Pak Weliar kasih tugas untuk bikin lagu ke 500 imam musik. WL, pemusik, singer. Saudara, ketika dibilang bulan depan dikumpulkan, apa yang terjadi saudara? Saya udah bikin, dikasih ayatnya, saya kembangkan, saya buat. Itu yang ada di tangan, amin. Ternyata 499 orang tidak membuat bulan depan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Pak Weliar lupa pernah ngasih tugas itu. Saudara. Tapi saudara lihat, orang yang kerja keras, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Lagunya saya taruh laci. Gak kepikir lagi untuk mengembangkan. Gak berpikir, ini kan titipan dari Pak Weliar. Suatu ketika ada teman saya penyanyi butuh lagu. Tanya sama saya saudara, cuman itu yang ada di tangan saya. Saya kasih sama dia, saudara tahu lagunya apa? Ini lagunya saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Banyak orang diberkati pada waktu itu dan sekarang juga saya yakin masih diberkati. Itu bukan lagu pengalaman pribadi. Orang pikir, lagunya sangat diurapi nih, pasti penulis lagunya dipukuli bapaknya tiap hari nih. Sampai bilang, seperti Bapak di surga yang gak sama seperti Bapak di... No, itu lagu PR. Tapi dari 500 orang cuma saya yang tulis. Assignmentnya, ayatnya, seperti seorang bapak sayang kepada anaknya, diberikan ke semuanya. Gak main-main. Saudara, lebar itu apa artinya saudara? Perlebar mengasihi sesamamu. Kalau ini engkau sendiri, ada training ambil. Ya, kalau suami saya ini mentor yang baik kalau menurut saya untuk kaum muda. Kan banyak udah comfort zone. Kasih training, jadi habis pulang kerja masih harus belajar lagi. Banyak yang gak mau tuh. Suami saya selalu bilang, kalau itu ada diberikan kepadamu, ambil. Dikasih jabatan sesuatu, ambil. Saya gak dibayar nih, disuruh lembur. Anggap itu belajar. Jadi mandor sebelum waktunya walaupun gak dibayar. Jadi artinya apa saudara? Gak main-main. Tapi kalau lebar, nah masalahnya saudara, skill itu terbatas. Karena ada talenta 5, ada talenta 2, ada talenta 1. Saya ini talenta 1, terbatas. Makanya gak banyak lagu saya itu yang bisa tembus industri rekaman rohani saudara. Saya sadar akan diri saya. Tapi saya pun mau diperlebar lumbung saya, diperbesar. Caranya apa? Dimensi lebar, mengasihi. Gak ada batas. Karena kasih itu unlimited. Makanya kalau engkau terbatas saudara, maka dimensi lebarmu sepanjang mungkin engkau tingkatkan. Lihat di sini 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Ini ada di sini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Mintanya kemana saudara? Tetangga. Apa hubungannya dengan kasih? Saudara bayangkan, kalau ibu ini gak punya jejak kasih kepada tetangganya, kira-kira ngumpulin bejana sedemikian banyak yang bisa bayar hutangnya dikasih apa enggak? Ditutup itu pintunya. Jadi artinya ibu ini punya kesaksian mengasihi yang luar biasa. Dan dimensi ini tidak terbatas saudara. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau engkau mau breakthrough dalam pekerjaanmu, kasihmu kepada sesama perlebar. Kemurahan hati. Be generous. Kalau engkau mau perusahaanmu makin besar untuk menjadi sarana berkati pekerjaan Tuhan, be generous kepada customermu. Jangan hanya mikir untung. Berikan lebih kepada orang lain. Kasihi orang lain. Ampuni orang lain. Itu namanya murah hati. Percayalah saudara, ini
gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara lihat dalam 2 Korintus 8, kalau love itu artinya apa? Walaupun. Tuhan ajar kita mengasihi, walaupun bukan sekalipun. Kalau Tuhan berkati aku baru aku mengasihi. No, sekalipun aku tidak diberkati, aku akan tetap mengasihi. Setuju, katakan amin. Saudara lihat di 2 Korintus 8 ayat 2, selagi ini jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gak ada alasan untuk gak generous. Ini orang miskin, tertekan, tertindas, tapi mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Saudara, waktu dulu kita ada seminar pertama kali sebelum yang kemarin ya saudara, tahun berapa saya lupa. Ada hamba Tuhan datang ke Sentul, itu namanya saudara bisa lihat gambarnya sini. Dia pemilik Hobby Lobby. Yang pernah ke Amerika tahu kalau untuk hobi ini harus datang ke seperti S Hardware gitu ya, Hobby Lobby. Saudara, ini keluarga terkenal. Masuk 100 orang terkaya di Amerika Serikat. Pak David yang rambutnya putih itu adalah founder daripada Hobby Lobby. Jadi mereka punya kayak S Hardware gitu saudara untuk bikin hobi ya, maku-maku, bikin frame itu mereka. Saudara, kayanya luar biasa. Anaknya yang namanya Mark itu yang datang yang baju hijau. Waktu itu saya datang ke seminarnya dia di tenda. Kebanyakan orang mau ke Cindy Jacob. Suami saya dulu ngambil sekolah teologi di Amerika. Dia bilang ini keluarga famous banget. Cinta Tuhan luar biasa. Pemasok 100 waktu itu, 100 juta Alkitab ke seluruh dunia. Saudara, mereka ini yang, saudara tahu kan Oral Roberts pernah bangkrut? Siapa yang membail out keluarga ini saudara? 70 juta dolar. Gerejanya Robert Schultz bangkrut, yang dari kristal, dia yang beli saudara. Lahan retretnya dia beli, keluarga ini beli, diberikan kepada Rick Warren. Kayanya luar biasa. Tapi saudara tahu waktu di seminar itu, Mark ngomong apa? Neneknya miskin. Jadi bapaknya Pak Dave ya, founder. Neneknya, opanya miskin sekali, hamba Tuhan. Sampai kalau beli makanan kaleng saudara, kalengnya gak dibuang. Taruh kulkas, supaya kalau orang ada tamu mau ngambil air kulkas, air es gitu saudara, ngelihat kayak penuh kulkasnya padahal gak ada isinya. Anaknya ada yang tidur di sofa ruang tamu, ada yang di dapur saudara. Miskin sekali, tapi kaya dengan kemurahan kasihnya kepada Tuhan. Ketika ada pengumpulan dana untuk misi, gak bisa kasih apa-apa. Apa yang dilakukan si Oma? Dia ngerajut untuk dijual. Hanya itu yang bisa aku lakukan di tangannya, supaya apa? Bisa memberi. Saudara, keturunannya diberkati melimpah. Waktu Mark tanya kepada papanya, Pak, kita sudah lebih kaya dari nenek. Tahu gak apa jawaban Pak David? 100 orang terkaya di Amerika Serikat gak akan pernah bisa sekaya nenek, karena nenek memberi dari kekurangannya. Keluarga ini mengerti saudara. Tapi lihat saudara, lumbungnya, anak orang miskin, lumbungnya diperbesar. Ketika lumbung mereka diperbesar, mereka makin memperbesar, mengasihi sesama. Mereka sering mendonasikan untuk pelayanan. Mereka mengasihi orang lain. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu yang namanya lumbung pribadi diperbesar. Dan kasih tidak terbatas. Terakhir saudara, siapkan dirimu saudara. Dimensi tinggi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Lihat ini wanita. Dia kesesakan. Hartanya sudah diambil. Anaknya mau diambil. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Apa yang dia lakukan saudara? Zaman dulu orang datang sama Tuhan tuh ke nabi. Ya enggak? Enggak ada Alkitab. Harus ke hamba Tuhan. Dia masih datang sama Tuhan. Dia mengadukan halnya kepada Elisa. Dia gak kepahitan. Dia gak tinggalkan Tuhan. Kebanyakan orang saudara, kalau dia mengalami kesesakan tidak ditolong, tinggalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan kasih setianya, dia bangun setinggi langit. Saudara bisa bayangkan itu? Tingginya seperti apa? Kalau engkau mengandalkan Tuhan, siap-siap dimensimu diperluas oleh Tuhan. Saudara, saya nggak bilang saya sempurna. Saya nggak sempurna, saudara. Tapi lumbungku pun bisa diperluas. Panjangku yang sederhana, saudara, nggak bisa nambah dari itu. Laguku jadul semua, saudara, nggak ada lagu baru. Tapi dimensi lebar mengasihi sesama.
Pelayanan jangan pernah lihat uang. Saya nggak pernah lihat uang, saudara. Kenapa? Aku mengasihi orang yang kulayani. Tambah besar kapasitas. Oh, apalagi hubungan dengan Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Oh, sekarang saya menjadi, terima kasih Tuhan Yesus, lumbungku yang seharusnya kecil, Engkau perbesar. Saudara, dulu saya sebagai artis rohani, saya saksi ya. Saya pelayanan kemana-mana saya tertolak karena faktor U, saudara. Mana ada harapan buat saya? Usia gak mungkin ditarik ke belakangnya gak, saudara? Mau oplas, malah aneh mukanya, ya gak? Gak bisa, saudara. Gak ada lagi 7 tahun manik masa depan. Saudara, betul, skillku hanya sampai di situ, Tuhan. Tapi aku mau mengasihi sesama. Aku mau mengasihi Engkau. Diperluas lebih dari apa yang saya bayangkan. Dulu saya masuk pelayanan, saudara. Ketika orang diberkati undang, itu gak pernah bicara pelayanan besar, skala besar. Saya nggak bilang pelayanan kecil, pelayanan besar itu beda, no. Tapi artinya Tuhan nggak pernah kehilangan akal untuk membuat terobosan. Hari ini Bu Ati, saya kalau pelayanan PD kantor Bu Ati. Siapa saya? Nobody. Tanya lagunya, wih Jaduliah. Kalau saya nyanyi ada orang yang bilang, belum lahir dia, saudara. Artinya jadul banget. Skillnya terbatas banget. Tapi ketika mengasihi Tuhan, mengasihi sesama diperluas. Hari-hari ini sudah biasa saya, saudara. Kalau pelayanan, PD kantor, owner ada di sana. Bisa ngomong firman Tuhan sama owner. Tak terbatas. Ada seorang hamba Tuhan yang mengenal lagu saya, Bapa yang Kekal, pada saat dia kesesakan. Waktu itu dia salah ngambil keputusan, saudara. Akhirnya dia pindah ke perusahaan yang kecil. Karena dia sempat resign. Dia dengar lagu, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia gak kenal saya. Tapi ketika dia bilang, Tuhan aku salah ambil keputusan, aku udah resign, ternyata di perusahaan besar aku gak diterima. Nangis dia, saudara. Ternyata waktu dia diterima di perusahaan kecil, dia juga melakukan 3 hal ini. Dia kerja sebaik mungkin. Dia bilang, Mas, sama semua bawahannya, ingat gak dulu toilet kita mesti antri dan bau. Padahal dulu dia pekerjaannya nyaman, dia orang pintar, saudara. Saya diundang di Natal di perusahaannya. Ketika saya sudah kesaksian dan saya sudah sharing firman, beliau naik, dia bilang gini, saudara. Tadi saya nangis. Saya bertemu dengan penulis lagunya. Waktu aku dengar lagu itu aku nangis. Tapi aku punya pengharapan. Aku punya Bapak. Jadi hal yang perusahaan kecil dikerjakan sepenuh hatinya, saudara. Dari manajer, saudara, sekarang beliau tuh sebagai apa, saudara, di situ? CEO. Hampir tiap Natal ngundang, sampai saya bingung emang gak ada pendeta lain yang bisa diundang. Karena direktur bersaksi, karyawan tambah semangat kan? Undang lagi saya, sampai saya udah gak kesaksian lagi, saudara. Terakhir kali saya diundang sudah kantornya pindah, saudara. Sudah punya gedung sendiri di Karawaci. Saya udah gak kesaksian, saudara. Begitu selesai khotbah, beliau naik ke atas. Beliau yang bersaksi. Kan banyak yang gak kenal saya juga situ kan, saudara. Ini ibu, ini lagunya. Kalau saya dengar saya pasti nangis. Saya teringat, mana dulu di sini generasi yang waktu kita toiletnya masih jelek itu, yang antri pula, udah jelek antri pula gitu loh, saudara. Lihat Tuhan yang luar biasa. Gak tinggalkan Tuhan, mengasihi sesama, dan kemudian kerja keras. Mereka punya gedung 20 lantai, saudara. 20 lantai. Tapi aku bilang, aku gak pernah sehebat dia, Tuhan. Tapi aku bersyukur, hidupku yang gak ada apa-apanya jadi lumbung tempat dia ditaruh dalam hidupku dituai. Dalam hidup saudara jangan kau underestimate, saudara. Mungkin kau bukan jadi pendeta yang khotbah, tapi melalui hidupmu ada orang-orang lain, melalui komselmu ada orang-orang yang akan dibangkitkan, dituai, mengenal Tuhan dan meninggalkan hidupnya yang lama. Amin. Mau mengupgrade diri? Kau masih punya potensi yang akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kalau Engkau memberkati kami, itu selalu padat, melimpah ruah. Sebab itu sadarkan kami Tuhan Yesus, untuk senantiasa memberi hidup kami bagimu. Mempersiapkan hidup kami bagi hormat kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa.
Katakan, sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota. Siapkanlah diriku, Katakan lagi, sebab aku kan mengembang. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa. Ada keturunan ilahi dalam hidup kami yang dituai bagi hormat Tuhan. Siapkanlah diriku. Siapkanlah. Sekali lagi, sebab aku kan mengembang. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota. Siapkanlah diriku. Siapkanlah diriku. Siapkanlah diriku Tuhan. Siapkanlah diriku. Siapkanlah diriku. Siapkanlah diriku. Tidak ada di antara kami yang tidak akan Tuhan pakai untuk penuaian. Kami mau unboxing Tuhan, potensial kami, lumbung kami semakin diperluas. Kemampuan kami Tuhan, kasih kami kepada sesama kami dan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami percaya GBI WTC Mangga 2 akan menuai banyak jiwa bagi Engkau Tuhan, bagi hormat kemuliaan-Mu. Menerangkan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. Amin.